حي على الصلاة. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzah, yang telah memberikan kita kekuatan, keimanan serta kesabaran sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah, tetap terlimpah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah salat Isya dan insyaallah akan melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Salah satu sifat yang dengannya seorang muslim akan meraih kebahagiaan yang banyak, kebaikan yang tak terhingga, kebaikan atau pahala tanpa batas adalah dengan kesabaran. Karena dengan kesabaran itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang tak terhingga, yang unlimited. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Dalam setiap amal kita, dalam setiap kebaikan yang kita ingin kerjakan, dalam setiap amal soleh yang kita ingin lakukan, maka perlu yang namanya berbekal dengan keimanan dan kesabaran. Karena dengan berbekal air kesabaranlah maka kita akan mampu melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam keridoannya. Kita mampu melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kebahagiaan, dalam ketenangan, tidak tergesa-gesa. Makanya alhamdulillah karena kesabaran pula yang Allah berikan kepada kita, maka kita bisa berada di masjid ini, bahkan masih bisa berpuasa sampai 8 puasa tanpa putus-putus. Mungkin kalau mereka tidak bersabar, besok sudah kelihatan mereka di warung coto misalnya di tengah hari, pagi buta sudah berada di dapur, cari nasi kuning, bikin teh dan lain sebagainya. Tetapi karena kesabaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita mampu melewati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kesenangan, dengan kebahagiaan. Maka di hari-hari ini perlu kita meningkatkan yang namanya kesabaran. Fasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan salatmu sebagai penolong. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Begitu butuhnya kita dengan kesabaran, terkhusus di dalam menjalankan puasa Ramadan ini, butuh kita yang namanya kesabaran untuk memperbaiki diri dan lebih baik lagi. Maka ada beberapa hal yang berkaitan dengan kesabaran. Yang pertama, kesabaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Jadi hakikatnya kesabaran yang ada pada seorang manusia itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, Hari ini kita tidak bisa datang ke masjid ini kecuali karena keimanan dan kesabaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan itu mesti kita syukuri.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma sabruka illa billah." Ya, tidak ada kesabaran itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang benar itu perkataan bukan untung saya sabar, ya. Untung ya alhamdulillah Allah memberikan kesabaran kepada saya. Makin lemah kita di hadapan Allah, ya, makin bermanja-manja kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah makin mengangkat derajat kita dan memuliakan kita, ya. Maka kesabaran itu yang pertama adalah hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, ya, terhadap manusia. Kemudian yang kedua adalah kesabaran adalah merupakan bagian terpenting dari sifat manusia. Sifat yang menandakan akan keteguhan dan kekuatan hati seorang manusia. Kekuatan dan keteguhan untuk menahan segala amarah dosa. Keteguhan dan kekokohan untuk menahan amarah nafsu yang selalu bergejolak di dalam hati. Dan kesabaran ini pula, ya, akan mengantarkan seorang itu menjadi orang yang pemaaf, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Tetapi orang-orang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termaksud hal-hal yang dimuliakan. Quran surat Asy-Syura ayat 43, ya. Jadi, ya, ketika kita menjadi orang yang bersabar, insyaallah akan timbul, ya, sifat pemaaf. Dan bagi orang yang pemaaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan surga baginya, ya. Ada kisah yang masyhur, mungkin ini sebagai penutup daripada ceramah singkat kita, ya. Pada suatu ketika, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama dengan sahabatnya bermajelis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebentar akan datang seseorang yang surga rindu kepadanya. Ya, coba jamaah sekalian, kerinduan apa yang bagaimana lagi yang kita harapkan melainkan surga sudah yang rindu ini. Tentu berharap kita cepat-cepat untuk mati, ya. Tetapi kalau sebaliknya neraka yang rindu misalnya, tentu kita berharap dipanjangkan umur kita. Tetapi ini surga yang rindu kepadanya. Maka datanglah orang tersebut, ya, dan para sahabat melihatnya. Keesokan harinya bermajelis lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya. Kemudian dia mengatakan lagi, sebentar akan ada orang yang rindu, surga rindu kepadanya, ya. Dan datang lagi orang yang sama sampai hari ketiga, begitu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat merasa heran, ya, amalan apa, ya, yang dia lakukan sehingga surga bisa rindu kepadanya? Sehebat apakah orang ini, ya? Maka salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr, ya, mengunjungi si fulan ini, ya. Dia mengatakan, wahai fulan, ya, izinkan saya bermalam di rumah Anda karena saya mempunyai masalah dengan keluargaku, ya, dengan orang tuaku, ya. Maka izinkan kami bermalam di rumah Anda. Maka diizinkanlah Abdullah bin Amr ini, ya. Maka berlalu satu malam, ya, tidak dia dapati amalan-amalan yang berarti sampai malam ketiga, ya, tidak dia dapati amalan-amalan yang kecuali amalan tersebut dikerjakan juga oleh sahabat ini, ya. Maka dia merasa heran dan dia berterus terang kepada si fulan ini, ya, wahai fulan, ya, sesungguhnya saya tidak memiliki masalah dengan keluarga saya, ya, tetapi saya hanya ingin melihat amalan apa, ya, yang Anda lakukan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menjaminkan bahwasanya Anda dirindukan oleh surga, ya. Maka seketika itu, ya,
seorang sahabat yang mulia ini mengatakan, wahai Abdullah bin Amr, ya, sesungguhnya saya, ya, yang saya lakukan sebelum tidur saya adalah memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain yang diperbuat kepada saya, ya. Jadi mari, ya, jadikan momentum Ramadan ini, ya, sebagai ajang untuk bermaaf-maafan. Sebagai tetangga kita harus saling akur, baik bersama keluarga, anak, ya, semua kita harus saling bermaaf-maafan sehingga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, ya, mari kita jadikan kesabaran ini menjadi cahaya yang terang, ya, untuk menjalani kehidupan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-sabru diyaun," dan sabar itu adalah cahaya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersabar dan senantiasa memberi maaf kepada orang-orang yang telah melakukan kesalahan-kesalahan kepada kita. Akhirnya kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan adalah datang dari diri pribadi kami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.